Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, operasi perkalian, dan pembagian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, ini pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan operasi pembagian bilangan bulat. Nah, di sini juga terdapat ada rumus, yaitu pembagian dua bilangan. Yang pertama itu adalah pembagian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama menghasilkan bilangan positif. Artinya di sini kalau positif dibagi positif sama dengan positif. Kalau negatif dibagi dengan negatif juga hasilnya positif. Ini yang dimaksud dengan pembagian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama menghasilkan bilangan positif. Rumus yang kedua yang perlu diperhatikan pada operasi pembagian bilangan bulat itu yaitu pembagian dua bilangan bulat dengan tanda yang berbeda menghasilkan bilangan negatif. Nah, di sini rumusnya itu adalah positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi dengan positif hasilnya negatif dibagi dengan positif hasilnya negatif. Ini dua rumus yang perlu diperhatikan ketika mempelajari tentang operasi pembagian bilangan bulat. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan memahami sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah pada sifat-sifat pembagian bilangan bulat itu tidak berlaku sifat komutatif. Di sini adalah rumusnya A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Contohnya di sini 4 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 4. Seperti perkalian, kalau perkalian itu pasti hasilnya sama karena dia sifatnya komutatif. Sedangkan pembagian itu tidak bersifat komutatif. Misalnya di sini 4 dibagi 2 yaitu 4 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 4. 4 dibagi 2 yaitu 2. Sedangkan 2 dibagi 4 yaitu 1/2. Tentunya hasilnya beda. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tidak berlaku sifat asosiatif pula. Rumusnya di sini adalah buka kurung A dibagi B tutup kurung bagi C tidak sama dengan A dibagi buka kurung B dibagi C tutup kurung. Contohnya di sini tidak sama ya. Buka kurung 8 dibagi 4 tutup kurung dibagi 2 tidak sama dengan 8 dibagi buka kurung 4 dibagi 2 tutup kurung. 8 dibagi 4 yaitu 2 turunkan 2 dibagi pembagiannya turunkan 2 turunkan. Terus tidak sama dengan 8 dibagi 2 karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. 8 dibagi 2 yaitu 4. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak berlaku sifat asosiatif. Kita lanjut. Nah, sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Nah, selanjutnya adalah sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, di sini rumusnya adalah buka kurung A ditambah B tutup kurung bagi C sama dengan buka kurung A dibagi C tutup kurung dibagi ditambah buka kurung B dibagi C tutup kurung. Contoh soalnya di sini adalah buka kurung 6 ditambah 4 tutup kurung dibagi 2 sama dengan buka kurung 6 dibagi 2 tutup kurung ditambah buka kurung 4 dibagi 2 tutup kurung. Karena di sini ada angka yang dikurungkan, maka yang terlebih dahulu yang perlu kita hitung atau jumlahkan itu adalah yang mempunyai kurung, angka yang mempunyai kurung.
Di sini 6 ditambah 4 sama dengan 10. Pembagiannya kita turunkan, 2-nya juga kita turunkan. Selanjutnya sama dengan 3. Dari mana dapat 3? Yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Turunkan tambahnya. Nah, dari mana dapat 2? Yaitu 4 dibagi 2. Turunkan 2. Nah, sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sedangkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Inilah yang dimaksud dengan sifat distributif terhadap penjumlahan. Yang kedua adalah sifat distributif terhadap pengurangan. Rumusnya di sini adalah buka kurung A dikurangi B tutup kurung dibagi C sama dengan buka kurung A dibagi C tutup kurung dikurangi buka kurung B dibagi C tutup kurung. Contoh soalnya yaitu adalah buka kurung 9 dikurangi 6 tutup kurung dibagi 3 sama dengan buka kurung 9 dibagi 3 tutup kurung dikurangi buka kurung 6 dibagi 3 tutup kurung. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Pembaginya diturunkan pula, yaitu 3 sama dengan 3 dikurangi 2. Dari mana dapat 3? Yaitu 9 dibagi 3. Dari mana dapat 2? Yaitu 6 dibagi 3. 3 dibagi 2 yaitu 1. 3 dikurangi 2 yaitu 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat distributif terhadap pengurangan. Baik, kita lanjut. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Nah, sifat pembagian bilangan bulat dengan bilangan 0. Di sini rumusnya A dibagi 0 sama dengan tidak dapat didefinisikan. Pernyataannya di sini adalah yang perlu kita perhatikan adalah suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang tidak bernilai atau 0, hasilnya tidak akan bisa didefinisikan. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah sifat pembagian 0 dengan bilangan bulat, yaitu rumusnya 0 dibagi A sama dengan 0. Nah, pernyataan keterangannya di sini yang perlu kita perhatikan pula, bilangan tak bernilai atau 0 dibagi dengan suatu bilangan hasilnya akan tetap tidak bernilai atau 0. Nah, di sini saya sudah siapkan 4 soal terkait dengan pembahasan kita tentang operasi perkalian bilangan bulat. 3 dikali negatif 5 sama dengan titik-titik. Yang kedua adalah negatif 2 dikali dengan negatif 5 sama dengan titik-titik. Soal terkait dengan operasi pembagian bilangan bulat yaitu 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Yang kedua adalah negatif 20 dibagi negatif 2 sama dengan titik-titik. Oke, kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawabnya dulu. Oke, kita langsung menguraikannya di sini. Nah, di sini jawabannya itu adalah 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. Negatif 2 dikali dengan negatif 5 sama dengan 10. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Kalau positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Terkait dengan operasi hitung operasi pembagian bilangan bulat yaitu 12 dibagi 3 yaitu 4. Negatif 20 dibagi dengan negatif 2 sama dengan yaitu adalah positif 10. Oke, di sini juga ada sebuah soal yang dimana soalnya itu tentang sebuah cerita. Nah, jika memiliki 8 kotak yang masing-masing berisi 12 buku, jika dia ingin membagikan semua buku tersebut kepada 6 temannya secara merata,
berapa banyak buku yang akan diterima oleh setiap temannya. Nah, ini terkait dengan pembagian. Yang kedua, soal ceritanya yaitu seorang petani memiliki 144 buah apel yang ingin dibagikan ke dalam kantong-kantong kecil. Jika setiap kantong dapat menampung 9 buah apel, berapa banyak kantong yang diperlukan oleh petani tersebut? Silahkan teman-teman bisa jawab. Kita beri waktu. Oke, kita langsung saja jawab. Nah, di sini kita sudah ketahui pertanyaan pertama, yaitu terdapat 8 kotak dan 12 buku. Sehingga 8 dikali 12 yaitu 36 buku. Nah, yang akan dibagikan berapa orang, yaitu 6 orang. Yaitu 36 dibagi 6 sama dengan 6 buku, berarti sehingga setiap temannya akan menerima 6 buku. Nah, jawabannya adalah 6 buku. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu kita coba hitung 144 buah apel. Setiap kantong dapat menampung 9, maka 144 dibagi 9 sama dengan 16 kantong, sehingga kantong yang diperlukan untuk menampung 140 apel adalah 16 kantong. Karena itu pertanyaannya, berapa banyak kantong yang diperlukan oleh petani tersebut? Yaitu jawabannya 16 kantong. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kali ini mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita pribadi. Oke, salam sukses bersama. Sampai jumpa.